Halo teman-teman semua, selamat datang di acara ngobrol kita, GNC, Jingga, Andika, dan Cinta. Aku Jingga yang akan mimpin topik pembicaraan kita kali ini. Dan ini rekan-rekan saya. Saya Andika Setangga. Saya Sinta Ulia Ritona. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget buat kalian yang belajar atau tertarik dengan akuntansi manajemen, yaitu tentang klasifikasi biaya berdasarkan dampak keputusan kas keluar. Nah, kali ini kita bakal bahas klasifikasi biaya yang lebih spesifik lagi, yaitu sunk cost dan out of pocket cost. Jadi jangan lewatkan obrolan seru bareng kita ya. Nah, pertama-tama aku mau nanya hal dasar dulu tentang biaya ke Kak Sinta. Oke, aku akan mulai dari konsep dasar dulu ya. Jadi dalam bisnis, kita harus paham banget nih soal biaya. Kadang biaya itu kelihatannya sama aja, tapi kalau kita kuliti, biaya itu bisa beda-beda pengaruhnya ke keputusan kita. Ada yang namanya sunk cost sama out of pocket cost. Aku tambahin ya, sunk cost itu gampangnya adalah biaya yang udah keluar dan gak bakal balik lagi. Kayak duit yang lari ke laut, misal nih, kamu beli tiket konser 500.000, tapi ternyata gak bisa datang karena sakit. Uang tiket itu nggak bisa balik lagi dan nggak usah dipikirin lagi. Tapi sering banget orang malah mikir, udah kebuang duit, aku harus ke konser itu juga. Padahal itu salah, itu namanya sunk cost fallacy alias jebakan biasa hangus. Setuju banget tuh, kadang kita suka terjebak sama pikiran udah banyak keluar duit, harus lanjut, sampai malah merugikan diri sendiri. Padahal yang paling penting itu, lihat biaya yang bakal keluar ke depan, alias out of pocket cost. Bener nggak sih Dika? Benar banget Kak Jingga, out of pocket cost itu biaya yang udah benar-benar bakal keluar dari kantong kita di masa depan. Contohnya, kalau kamu pengen buka usaha makanan, biaya buat beli bahan baku, gaji karyawan, dan sewa tempat itu semuanya out of pocket cost. Dan out of pocket cost ini yang harus kita hitung dengan baik sebelum ambil keputusan bisnis. Karena ya ini yang langsung mempengaruhi cash flow kita. Jadi kalau biaya ini manajemennya diatur dengan baik, bisnis bisa jalan dengan sehat. Jadi, kalau buat yang denger nih, kalau mau ambil keputusan bisnis, jangan fokus sama duit yang hilang, tapi fokus sama duit yang bakal keluar dan keputusan apa yang paling efisien supaya nggak rugi besar. Aku kasih contohnya yang gampang ya. Misal kamu mesin produksi dengan harga mahal, terus mesin itu ternyata nggak sesuai harapan dan nggak bisa dipakai optimal. Biaya beli mesin itu udah jadi sunk cost, walaupun pengen lanjut atau enggak, duit yang udah keluar itu nggak bisa balik lagi. Yang harus dipikirin itu biaya perbaikan atau mesin baru. Itu out of pocket cost yang harus disiapin sih. Betul banget. Dan yang perlu diingat adalah di pengambilan keputusan bisnis, kita harus fokus sama out of pocket cost, bukan sunk cost yang sudah hangus. Jadi intinya jangan terjebak sama sunk cost ya. Semisal kadang orang malah terus ngelanjutin investasi yang rugi cuma karena udah banyak keluar biaya. Padahal itu nggak relevan lagi buat keputusan sekarang. Iya, itu juga yang dinamakan sunk cost fallacy dan harus dihindari supaya keputusan kita tetap rasional. Nah, setelah tadi teman-teman dengar diskusi kita, aku pengen ingetin banget sama semua yang dengerin. Kalau soal biaya itu memang gampang bikin pusing, tapi yang penting untuk diingat adalah sunk cost itu bagian dari masa lalu dan gak bisa diubah lagi. Jadi, sebisa mungkin jangan biarin sunk cost itu jadi beban pikiran. Gak sedikit juga yang akhirnya kejebak terus-terusan sama sunk cost, malah bikin keputusan makin salah dan malah nambah rugi. Jadi, cobalah untuk belajar buat melepas sunk cost itu. Setuju banget Kak Jingga. Belajar untuk gak terus-terusan ngerasa rugi gara-gara biaya yang sudah dikeluarkan itu susah. Tapi kalau bisa dikuasai, bisnis kita bakal lebih sehat dan keputusan bisa lebih tepat. Fokus utamanya adalah out of pocket cost karena itulah biaya yang memangnya harus dipersiapkan. Kita harus rajin hitung dan punya kesadaran penuh soal biaya ini supaya cash flow kita selalu terjaga. Betul, dan jangan lupa buat selalu komunikasi sama tim atau mungkin mentor bisnis. Bisa saling cek dan recheck apakah kita sudah melihat semuanya dengan jernih atau belum. Kadang pengen terus lanjut karena sunk cost, tapi kalau dikasih sudut pandang lain bisa lebih objektif dan berani ambil keputusan yang lebih baik. Nah, buat yang lagi mulai usaha atau sedang belajar tentang keuangan, ingat nih, jangan pernah biarkan sunk cost menahan langkahmu untuk merubah dan mengambil keputusan yang lebih baik. Fokus pada out of pocket cost yang akan datang. Itu yang jadi dasar kita buat jalanin bisnis dengan efisien dan mengurangi resiko rugi yang gak perlu. Kalau kalian merasa bingung saat menghadapi keputusan besar, coba deh catat semua biaya yang akan keluar dan bandingkan dengan manfaat yang didapat.
Jangan biarkan perasaan keharusan buat menyelamatkan sang kos bikin kalian ambil keputusan yang gak rasional. Terakhir, ingat juga bahwa bisnis itu perjalanan panjang, gak selalu kita bisa untung terus. Tapi dengan cara pandang yang tepat terhadap biaya, termasuk mengenal sang cost dan out of pocket cost, kita bisa bikin keputusan yang lebih bijak dan siap hadapi risiko. Itu dia teman-teman obrolan santai kita tentang sunk cost dan out of pocket cost. Dua konsep yang simple tapi sangat penting. Semoga penjelasan dari kakak abang bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa terus pelajari dan praktekkan ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye!